Halo semua, yuk kita cari tahu latar belakang Vincent van Gogh. Vincent Willem van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Groot Zundert sebagai anak sulung Theodorus dan Anna. Nama Vincent merupakan tradisi keluarga. Ia menunjukkan minat seni dari kecil meski mengalami kesulitan di sekolah. Setelah pekerjaan di Goupil dan Chi di Den Haag dan London, Van Gogh merasa terasing dan tidak puas dengan komersialisasi seni. Dianggarkan sebagai misionaris di Belgia, ia hidup sederhana untuk mendukung jemaat miskin, namun dipecat oleh gereja. Setelah ketegangan dengan ayahnya, ia kembali ke Quesmes dan mulai menggambar berdasarkan saran adiknya, Theo. Van Gogh kemudian belajar dari Willem Roelofs di Brussel dan mencoba mendaftar di Académie Royale des Beaux-Arts pada 1880, meskipun tidak menyukai pendidikan formal. Pada April 1881, Van Gogh kembali ke Etten untuk tinggal bersama orang tuanya dan menggambar. Ia terpesona oleh sepupunya, Cornelia Kie Vos-Stricker, dan mengusulkan pernikahan tetapi ditolak. Setelah pertemuan dengan seniman Anton Mauve di Den Haag, Mauve memperkenalkannya pada teknik baru, namun mereka bertengkar. Pada Maret 1882, Van Gogh terlibat dengan Klasina Maria Sienhornik, seorang pelacur hamil dengan anak. Ketika ayah Van Gogh mencoba memisahkan mereka, konflik meningkat, dan akhirnya Van Gogh meninggalkan Sien dan anak-anaknya pada akhir 1883. Sien mengalami hidup penuh kesulitan dan meninggal pada 1904. Van Gogh kemudian pindah ke Nuenen. Di Nuenen, Van Gogh berfokus pada lukisan dan sketsa penenun, dengan hubungan tertutup dengan Margot Begeman yang berakhir tragis setelah penolakan keluarga. Kematian ayahnya di Maret 1885 memicu karyanya yang gelap, termasuk pemakan kentang yang menarik perhatian, tetapi dianggap tidak sesuai dengan impresionisme. Van Gogh pindah ke Antwerpen pada November, tinggal di atas toko lukisan dan hidup dalam kemiskinan. Ia menggunakan uang Theo untuk bahan lukisan, menyewa model, dan makan seadanya. Ia belajar teori warna dan mengunjungi museum, terinspirasi oleh seni ukiyo-e Jepang. Meskipun masalah kesehatan dan kecanduan alkohol, ia diterima di Akademi Seni Rupa, namun berselisih dengan guru karena gaya lukisannya yang tak biasa sebelum akhirnya pindah ke Paris. Van Gogh pindah ke Paris pada Maret 1886, tinggal bersama Theo di Montmartre dan belajar di studio Fernand Cormon. Ia melukis potret dan pemandangan, terpengaruh seni cukil kayu Jepang, serta mengadopsi palet cerah setelah melihat lukisan Monticelli. Terjadi perselisihan dengan Theo pada akhir 1886, tetapi mereka berdamai pada 1887. Di Asnières, Vincent mengenal pointillisme, melukis taman dan sungai Seine. Pada November 1887, ia menggelar pameran bersama seniman lain, lalu memutuskan pindah pada Februari 1888. Van Gogh jatuh sakit akibat minum dan merokok, lalu pindah ke Arles pada Februari 1888 dengan harapan mendirikan koloni seni. Bersama seniman Christian Mourier Petersen, ia terkesan oleh eksotisme kota itu. Selama masa produktifnya di Arles, ia menyelesaikan 200 lukisan dengan tema pemandangan, kaya warna kuning dan biru. Ia menyewa rumah kuning untuk dijadikan studio, menciptakan karya terkenal seperti Kafe Malam dan Malam Berbintang di atas Rhône, sambil ingin mendirikan galeri. Setelah Gauguin setuju untuk berkunjung ke Arles, pada 1888, Van Gogh berharap menjalin persahabatan dan membentuk komunitas seniman. Ia melukis bunga matahari sambil menunggu. Menyambut kedatangan Gauguin, Van Gogh membeli kasur dan tinggal malam pertama di rumah kuning. Keduanya mulai melukis bersama pada November, menghasilkan karya seperti pelukis bunga matahari dan kenangan kebun di Etten. Mereka juga menggambar di Alice Camps dan menyelesaikan lukisan Van Gogh melukis bunga matahari. Namun, hubungan mereka memburuk karena perbedaan sifat. Van Gogh merasa frustrasi dengan sikap dominan Gauguin yang menyebabkan ketegangan antara mereka semakin meningkat. Peristiwa yang menyebabkan Van Gogh memotong telinganya tetap misterius. Gauguin mengklaim bahwa insiden itu terjadi setelah pertengkaran, tetapi bukti tidak mendukung. Van Gogh mengalami halusinasi, memotong telinganya, dan dirawat di rumah sakit. Ia terus berjuang dengan kondisi mental hingga akhirnya pulih, meskipun mengalami banyak tantangan. Pada 8 Mei 1889, Vincent van Gogh dirawat di Rumah Sakit Jiwa Saint Paul de Moselle, di mana ia melukis banyak karya, termasuk ruang depan dan pohon zaitun dengan pegunungan Alpiles. Meskipun kesehatan mentalnya fluktuatif, kritik memujinya, dan ia menciptakan versi baru L'Arlésienne, serta karya penting, Pria Tua yang Bersedih. Pada Mei 1890, Van Gogh pindah ke Auvers-sur-Oise untuk mendekati Dr. Gachet dan Theo. Ia melukis potret dokter dan karya-karya lainnya, menciptakan kenangan pemandangan utara.
Dalam surat kepada Theo, ia mengungkapkan kesedihan dan kesendirian sambil menyelesaikan lukisan terkenal, Ladang Gandum dengan gagak-gagak. Pada 27 Juli 1890, Vincent van Gogh berusia 37 tahun, menembak dirinya sendiri dan meninggal 30 jam kemudian. Tidak ada saksi dan penembakan terjadi di ladang gandum atau bangsal ternak. Peluru mengenai tulang rusuk, tidak merusak organ. Vincent dirawat 2 dokter, tetapi infeksi menyebabkan kematiannya pada 29 Juli. Jenazahnya dimakamkan 30 Juli di Auvers-sur-Oise. Kesehatan mentalnya diperdebatkan dengan diagnosis bipolar dan gangguan porfiria intermiten sebagai kemungkinan. Ketenaran Vincent van Gogh berkembang di Prancis dan Belgia menjelang akhir hidupnya, kemudian di Belanda dan Jerman setelah kematian. Surat-suratnya kepada adiknya, Theo, diterbitkan oleh Johanna van Gogh Bonger pada 1914 yang membantu menyebarluaskan citra Van Gogh. Karya-karyanya, yang terancam setelah Perang Dunia I, akhirnya dihargai oleh kolektor Inggris dan Amerika. Novel Lust for Life oleh Irving Stone lebih meningkatkan popularitasnya. Itulah sekilas biografi Vincent van Gogh. Sampai bertemu lagi.